dance through the highways, and on we'll go. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian yaitu tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu jika kalian ingin memulai usaha papan bunga. Nah, saya rasa ini sangat perlu bagi kalian yang mungkin ingin memulai usaha papan bunga agar papan bunga kalian bisa berjalan dan bisa menghasilkan keuntungan, ya. Dan tentunya tidak mengalami kerugian di saat kalian sudah mulai terjun ke dalam bisnis papan bunga ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan video yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan bagi kalian yang masih bingung di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk keperluan usaha papan bunga, caranya sangat gampang. Kalian tinggal subscribe channel ini dan juga like channel ini, dan kalian follow Instagram saya. Nanti saya akan kalian DM Instagram saya, nanti saya akan berikan rekomendasi di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk keperluan usaha papan bunga. Dan bagi kalian yang masih pemula dan mungkin ingin belajar lebih lanjut dengan usaha papan bunga ini, tentang usaha papan bunga, jika kalian ingin join grup WA, saya udah buat grup WA untuk usaha papan bunga pemula, dan alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ke grup ini. Karena tujuan saya buat grup ini adalah agar di sini kita bisa berbagi informasi mengenai usaha papan bunga dan bisa membangun relasi yang lebih luas. Tentunya kita akan coba membangun relasi seluruh Indonesia. Manfaatnya apa di sini adalah agar kita bisa, jika di saat kita mendapatkan orderan di luar kota yang tidak memenuhi jangkauan untuk kita pengantaran papan bunga, kita bisa mengopernya ke daerah tersebut. Itulah tujuan dari grup ini saya buat. Dan tentunya di situ kita bisa saling belajar dan bertukar informasi tentunya, ya sahabat, ya. Oke, jika kalian ingin join, syaratnya juga sama seperti tadi. Kalian tinggal follow Instagram saya, subscribe channel ini, dan juga like video ini, dan deskripsi link Instagram saya ada di deskripsi video ini. Maka silakan kalian follow terlebih dahulu dan subscribe channel ini tentunya. Oke sahabat, berbicara soal usaha papan bunga. Usaha papan bunga memang merupakan salah satu usaha yang zaman sekarang banyak sekali peminatnya, sahabat, ya. Karena usaha papan bunga ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar bahkan dalam satu harinya. Nah, oleh sebab itulah banyak sekali peminat untuk memulai usaha papan bunga ini. Ditambah lagi proses pengerjaan dan proses menjalankan usaha papan bunga ini bisa dibilang tidak terlalu ribet dan tidak memerlukan tempat yang terlalu bagus, ya. Karena di usaha papan bunga ini yang perlu diperhatikan adalah link agar orderan yang kita hasilkan bertambah, ya. Nah, di sini saya akan coba membahas yaitu bagaimana tahapan-tahapan awal apa saja yang harus kita lakukan jika kita ingin memulai usaha papan bunga ini, ya. Agar ya kita tidak salah dalam penargetan ataupun melakukan ataupun memulai usaha ini, ya, agar tujuannya usaha bisa berkembang pastinya, ya. Oke. Untuk tahapan yang pertama di sini adalah setiap tahapan yang saya berikan di video ini adalah sesuai dengan real pengalaman pribadi saya selama saya terjun di dunia usaha papan bunga ini. Alhamdulillah sudah 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah, sahabat, ya. Saya udah sekitar segitulah saya terjun di dunia usaha papan bunga ini. Dan semoga apa yang saya bagikan nanti bisa bermanfaat tentunya untuk kalian yang ingin memulai usaha papan bunga. Untuk yang pertama yang harus kalian perhatikan tahap awalnya adalah kalian harus menguatkan mental kalian terlebih dahulu, ya. Karena di setiap usaha kita harus menyiapkan mental kita terlebih dahulu, ya. Jangan nanti kita kalau tidak siap mental dalam melakukan suatu usaha, apabila usaha itu gagal kita akan down, ya. Dan kita akan malas melakukan usaha-usaha lainnya. Oleh sebab itulah tahapan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah persiapkan mental kalian terlebih dahulu. Nah, saran saya di sini, jika kalian memulai sesuatu usaha, kalian jangan terlebih dahulu memikirkan untungnya, sahabat, ya.
Tapi saya selalu tekankan di setiap video saya, setiap kita memulai sesuatu usaha, kalian harus memikirkan ruginya terlebih dahulu ya. Kenapa saya bilang begitu? Jika kita memikirkan ruginya terlebih dahulu, maka kita setiap orang pasti tidak akan mau mengalami kerugian tentunya ya. Oleh sebab itulah jika kita memikirkan rugi, dan kita pasti akan mencari berbagai macam cara agar usaha yang kita rintis ini tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itulah jika kita bisa mengatasi hal-hal yang bisa menyebabkan usaha kita mengalami kerugian, disitulah kita bisa yang namanya keuntungan akan datang dengan sendirinya sahabat ya. Karena kita sudah meminimalisir setiap resiko-risiko yang akan terjadi nantinya ya. Itu untuk yang pertama sahabat. Untuk yang tahapan kedua yang harus kalian lakukan di sini adalah persiapan modal ya. Karena setiap usaha harus dibarengi dengan modal tentunya. Jika kalian mempunyai modal yang misalnya minim, kalian harus menargetkan berapa modal yang harus kalian miliki untuk membuka usaha papan bunga ini. Karena di usaha papan bunga yang tentunya yang kita harus mengeluarkan modal diantaranya adalah untuk proses pembuatan papan, untuk proses alat transportasi, dan juga untuk modal simpanan ya. Ini modal simpanan ini tujuannya adalah untuk biaya-biaya yang kita perlukan untuk operasional tentunya ya. Yaitu diantaranya untuk menggaji karyawan jika kalian tidak mempunyai basic di papan bunga, dan juga untuk membeli keperluan lainnya ya. Misalnya sahabat, jika kalian mempunyai modal yang minim, kalian harus menentukan terlebih dahulu berapa jumlah papan yang ingin kalian buat ya, jika kalian punya modal minim. Karena kalau kita tidak menentukan jumlah papan yang ingin kita buat terlebih dahulu, itu bisa beresiko kita akan membuat kantong kita jebol sahabat ya, tanpa prediksi modal yang dibutuhkan. Nah, saran saya di sini, jika kalian mempunyai modal yang minim, kalian untuk di awal cukup buat 6 papan saja ya. Dan jika kalian mungkin banyak modal, kalian bisa buat 10, 20, bahkan sampai dengan 30 papan. Tapi untuk di awal, untuk kalian melihat prospek pasarnya terlebih dahulu, kalian buat 6 papan terlebih dahulu. Dan tahapan-tahapan yang harus kalian sediakan adalah, yang pertama, tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah, jika modal kalian minim, kalian buat terlebih dahulu kerangka papannya ya. Kerangka papan terlebih dahulu kalian buat. Karena kenapa? Kerangka papan di sini tidak membutuhkan banyak modal ya. Karena dia di sini hanya membutuhkan bahan baku seperti kayu saja sahabat ya. Sepengalaman pribadi saya, satu papan itu kita membutuhkan modal sebanyak kurang lebih paling murahnya 150 per papan ya, untuk biaya bahan baku untuk per papannya. Itu belum lagi ongkos buat. Kalau ongkos buat biasanya sih 100.000 sahabat per papan, siap dengan kaki-kaki penyangganya itu 100.000 ya sahabat ya. Oleh sebab itu, tahap awal kalian lakukan penentuan berapa jumlah papan yang ingin kalian buat agar modal yang kalian keluarkan pasti ya memenuhi target. Nah, jika kalian sudah membuat jumlah papan yang ingin kalian buat kerangkanya terlebih dahulu sebanyak jumlah yang kalian inginkan, tentunya sesuai dengan modal yang kalian miliki. Setelah kalian membuat kerangka, persiapan kerangka dan jumlah kerangka, baru di situ kalian beli bahan baku lainnya seperti kain beldu. Jangan langsung kalian beli bunga suyok jika kalian modalnya terbatas ya. Tapi jika kalian punya modal yang banyak, silakan kalian beli sekaligus bahan baku keperluan usaha papan bunga ya. Tapi jika modal terbatas, kalian beli saja per tahap sahabat ya. Buat dulu kerangka, kalau udah kerangka siap, kalian beli yaitu terpal, dan juga kalian beli kain beldu, busa ya. Baru nanti di tahap akhir baru kalian beli bunga suyok. Karena bunga suyok itu sangat banyak diperlukan untuk usaha papan bunga ini ya sahabat. Karena dalam satu papan itu menghabiskan bunga suyok sebanyak 35 bungkus bunga suyok. Dan satu bungkus itu berisi sekitaran 100 bunga suyok sahabat ya. Nah, setelah proses penyiapan papan dan jumlah papannya siap, kalian juga harus tahap selanjutnya yang harus kalian pikirkan adalah kalian menentukan lokasi di mana kalian ingin memulai usaha papan bunga. Karena lokasi ini sangat mendukung untuk penambahan konsumen baru tentunya, dan juga memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan kalian ya sahabat ya. Oleh sebab itu memang lokasi ini sangat bisa dibilang 50-50.
kebutuhannya sahabat ya. Karena bisa dibilang kalau papan bunga ini yang utama adalah link dan relasi kita ya. Semakin banyak relasi, kalau kita pun buka di rumah itu nggak ada masalah sahabat ya. Itu tetap ada orderan jika relasi atau link yang kita miliki banyak ya sahabat ya. Tapi jika kalian tidak punya banyak relasi, kalian harus menentukan lokasi yang strategis untuk kalian buka usaha papan bunga kalian, itu agar tujuannya menarik konsumen baru untuk berlangganan kepada kalian pastinya. Nah, setelah penentuan lokasi siap, tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah penentuan target pasar. Di sini saya lakukan. Kalian lakukan riset terlebih dahulu, kira-kira target pasar mana yang akan kalian capai agar usaha papan bunga kalian berkembang dan bisa meningkat orderannya per bulan bahkan per harinya sahabat ya. Oleh sebab itulah tentukan target pasar. Nah, di sini target pasar biasanya untuk usaha papan bunga adalah di acara pesta perkawinan, pesta acara pelantikan, grand opening, apalagi sunat rasul, dan juga acara turut duka cita sahabat ya. Itulah target pasar yang harus kalian tuju sahabat ya. Dan untuk yang terakhir adalah kalian perbanyak ilmu mengenai usaha papan bunga, yaitu kalian belajar terlebih dahulu bagaimana sistem-sistem, yaitu pembayaran dan juga sistem operasionalnya, mungkin sistem perhitungannya. Nah, jika kalian masih bingung bagaimana sistemnya, kalian bisa cek video-video saya yang sudah saya upload di channel ini. Kalian buka aja di playlist bisnis. Di situ saya sudah banyak membuat mengenai usaha papan bunga, mulai dari strategi, cara membuat kerangka, modal awal, dan bahan baku, cara membeli bahan baku yang benar, yang bagus dengan kualitas yang standar, cara meningkatkan orderan, sudah banyak saya buat di channel ini sahabat ya. Kalian tinggal buka aja playlist bisnis. Di situ saya sudah banyak buat usaha papan bunga. Oke sahabat, setelah target pasar kalian tentukan, sudah kalian dapatkan, dan yang terakhir adalah tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah strategi promosi yang nanti akan kalian jalankan ketika kalian sudah siap memulai usaha papan bunga ini ya. Strategi yang biasanya saya gunakan adalah saya membuat seperti banner ataupun kartu nama gitu sahabat ya. Saya bagikan ke semua orang yang mempunyai relasi dengan saya bagikan semua. Bahkan yang saya tidak mempunyai relasi, saya memberanikan diri nih ya, mendatangi instansi-instansi dimanapun, ataupun baik itu perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya sahabat. Saya datangi, saya tawarkan kerjasama, yaitu di bidang papan bunga sahabat ya. Jika mereka butuh, mereka tinggal telepon saja sahabat ya. Nah, itu dia sahabat tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk memulai usaha papan bunga. Jika tahapan tersebut sudah kalian rangkum, sudah kalian kuasai, dan sudah kalian pahami, baru kalian bisa memulai usaha papan bunga ini. Tapi ingat sahabat, setiap usaha itu tidak ada yang namanya untung terus sahabat ya, pasti ada ruginya. Apalagi usaha papan bunga ini kan tergantung dari zaman, bisa kita bilang ya sahabat. Karena dan juga kondisi ya, kondisi sih sangat berpengaruh sahabat. Apalagi zaman sekarang nih, masa-masa pandemi, apalagi ditambah sekarang dengan adanya peraturan PPKM. Nah, itu bisa membuat usaha papan bunga kita ordernya agak menurun sahabat ya, karena tidak banyaknya event-event yang diselenggarakan. Jadi kebutuhan papan bunga itu sangat berkurang. Paling di masa-masa pandemi sekarang yang banyak orderannya bukan acara pesta perkawinan sahabat, tapi yaitu yang banyak acara pelantikan paling dan duka cita, itu yang biasanya di masa-masa pandemi ini. Tapi jika pandemi ini sudah berlalu, orderan papan bunga itu sangat diperlukan di zaman sekarang ini sahabat ya. Hampir semua membutuhkan papan bunga untuk memeriahkan event acara mereka sahabat. Nah, jika kalian sudah yakin dan kalian sudah memutuskan untuk memulai usaha papan bunga, ya silahkan kalian lakukan, kalian usaha. Ingat, usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya sahabat ya. Oke, mungkin sekian saja dari saya di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin ingin memulai usaha papan bunga. Saya ingatkan lagi, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini terus berkembang.
dan bisa memberikan video yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan jika kalian masih bingung mengenai usaha papan bunga, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar apa yang membuat kalian masih bingung di usaha papan bunga ini, dan next video apa lagi yang harus saya buat mengenai usaha papan bunga ini ya. Oke sahabat, mungkin itu saya dari saya Aris Munandar. See you next time video. Bye bye.